pertumbuhan ekonomi itu di atas rata-rata nasional, bahkan nomor 2 setelah Maluku Utara. Nah, tapi di sisi yang lain, kemiskinannya jadi lahannya harus diasuransikan. Dan petani nggak perlu pusing diribetkan dengan persoalan penjualan. Karena ke depan tidak semua masyarakat itu pragmatis. Kalau kemudian masyarakat Indonesia menjadi pragmatis, itu karena ulah ketua-ketua partai. Jadi waktu Kongres kedua dibuatlah struktur baru menjadi ada wakil ketua umum. Berarti partai yang menyesuaikan nama Abang ya. Gua GR kalau ini. Oke, welcome to Total Politik. Dan kali ini kita sangat berbahagia. Ya. Sesuatu yang hanya biasa dimitoskan, dibicarakan. Mitos-mitos Senayan. Ya. Tapi Anda jangan berpikir ini acara uji nyali ya. Enggak. Atau acara klinik-klinik Iya, cari tapi kodam ya. Ini adalah adrenalin rush dalam politik. Ngeri gitu. Katanya ada mitosnya gini, salah satu mitos aja nih. Di Senayan itu, lu lihat aja kalau mau lihat apa pergerakan dan keputusan di Senayan, lu lihat aja tiga orang. Satu siapa, dua siapa? Ya, sebut aja namanya. Oh, satu Sufmi Dasko Ya, Ahmad, wakil ketua DPR. Ya. Dua Said Abdullah, Ketua Banggar. Ya, Yang ketiga Mat Ali. Lu lihat aja ketiga ini udah ngupi belum mereka bertiga nih. Kalau udah berarti udah beres Dinda. Dan itu adalah nggak usah lu lawan-lawan. Itu adalah perwakilan Senayan di masing-masing tim ses kandidat kemarin. Iya. Tiga-tiganya. Itu kata siapa? Nah, itu dia. Yang orang yang ngomong ke kita juga sakti, Bang. Iya. Kita anggap sakti juga. Bisa cek kodam juga dia. Oh iya. Benar gak itu Bang? Itu Bang. Korea. Sebenarnya sih enggak, kan politik itu komunikasi sebenarnya. Tidak ada orang kuat, tidak ada orang yang hebat. Tapi sekuat mana mampu membangun relasi. Nah, bagaimana membicarakan, mendiskusikan kepentingan untuk satu keputusan. Sekali lagi itu bukan untuk kepentingan kelompok, tapi bagaimana mengambil keputusan untuk kira-kira bisa diterima oleh publik. Nah, ketika itu kita letakkan pada kepentingan publik, saya pikir tidak rumit untuk mengambil keputusannya. Nah, insya Allah saya selama menjadi anggota DPR dan ketika menjadi ketua fraksi meletakkan itu sebagai basic untuk pengambilan keputusan dengan teman-teman, membangun komunikasi dengan teman-teman. Tapi bahwa di DPR itu diatur oleh tiga orang itu nggak benar juga gitu. Karena tiap fraksi itu punya kedaulatan sendiri-sendiri. Jadi di DPR itu ada 9 fraksi yang masing-masing punya ketua dan ketiga orang itu punya kedaulatan sendiri. Kesembilan orang itu punya kedaulatan sendiri-sendiri untuk menentukan apa arah misi daripada penugasan partainya. Nah, kalau kemudian ini bisa terjadi dalam diskusi 1, 2 orang, 3 orang, artinya kita sebelum mendiskusikan itu kan sudah berdiskusi dengan teman-teman lain. Oh, di para penjahit ini Bang ya. Abang yang ngejahit-jahit ini ya. Kemudian menjahit kepentingan semua orang sehingga kemudian tidak jelimet kan. Nah, akan menjadi sulit kalau itu kita letakkan untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Oke. Artinya 3 orang ini yang paling mudah, kalau ada yang berpersepsi Bang, persepsi nih adalah 3 orang itu yang paling mudah diterima oleh semua kekuatan politik di Senayan. Bisa kita definisikan kayak gitu? Enggak juga. Semua orang punya kekuatan yang dia enak sama aja sama kawan-kawan. Semua orang punya kan apapun kan politik itu harus berkomunikasi. Ya berkelompok kan gitu. Jadi ketika saya berdiskusi dengan teman-teman PKB dan kemudian mengambil keputusan, saya sudah mengintip nih, PKB maunya begini, sama dengan fraksi ini, sehingga nanti dalam berdiskusinya tidak terlalu rumit. Dan kalau saya dilibatkan menjadi salah satu orang yang menentukan itu dari 3 yang disebut tadi, enggak juga. Saya ini kan
siapa gitu. Makin abang begitu makin ngeri kita. Bang, makin abang gitu makin percaya orang. Bang, pertanyaan pertama bang, tadi kan baru basa-basi itu. Abang masih Nasdem nggak sih? Sampai hari ini kalau kita lihat di Kumham, saya itu masih wakil ketua umum Partai Nasdem. Saya rasa seperti itu. Dan sampai hari ini saya masih memegang KTA Nasdem. Artinya ya saya masih Nasdem. Perasaan saya seperti itu. Begitu. Yakin abang itu? Saya kemarin sebelum ke sini tadi sempat lihat Kumham. Ternyata nama saya masih wakil ketua umum. Nah, artinya masih sebagai wakil ketua Partai Nasdem. Pertanyaan ini bukan soal gosip-gosip sih bang. Ini pertanyaan ini muncul karena setelah pengumuman menangnya Pak Prabowo jadi presiden terpilih, abang itu salah satu yang awal-awal dari partai non koalisi yang disambut di Kertanegara waktu itu. Karena waktu itu bang, wartawan hampir setiap hari standby. Iya kan, pimpinan-pimpinan partai koalisi hilir mudik datang, tiba-tiba ada satu nih. Lah, kenapa ada Mat Ali? Saat saya datang itu setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Iya. Artinya kembali zero. Ya kan? Nah, pertemuan itu diinisiasi oleh Bang Dasko. Dia mengundang untuk ke situ. Saya datang dan disambut oleh Pak Prabowo. Nah, itu juga menjawab tentang keraguan orang tentang figur seorang Prabowo Subianto. Nah, bagi saya ketika saya hadir di Kertanegara itu saya berkesimpulan Pak Prabowo ini negarawan. Nah, gitu kan? Gimana bang? Kan gini. Semua orang tahu lah ketika proses politik saya dan bahkan saya sejak 2 November 2022 saya itu sudah menggawangi Anies, menemani Mas Anies berkeliling Indonesia. Ya dedengkotnya Amin lah, gitu. Komandan tempur, komandan tempur Pak Sudirman Said. Nanti dulu bang, sabar dulu abang. Saya bukan komandan tempur, komandan tempur head coach. Head coach. Ya, itu embel-embel yang jabatan yang diberikan untuk tanggung jawab. Nah, kita jalani itu dalam tanggung jawab kita sebagai kader partai ya. Nah, ketika selesai Pilpres, maka kita tidak lagi menyimpan perjuangan sendiri-sendiri. Kita sedang berjuang untuk kepentingan bangsa. Dan kemudian saya datang ke Kertanegara disambut. Itu menurut saya hal yang biasa saja memang. Dan walaupun itu menurut orang luar biasa ya. Tapi bahwa di situ ada Mas Dasko, Bang Dasko, kemudian bertemu dengan Pak Prabowo dan berdiskusi tidak lama memang, tapi sekali lagi bahwa itu menceritakan tentang kekhawatiran orang terhadap Prabowo sebenarnya. Dan saya bisa menjelaskan itu. Gimana bahwa ada satu pesan Pak Prabowo ketika saya bertemu dengan beliau dan saya nyatakan saya ingin maju sebagai calon gubernur, dan beliau langsung merestui. Ada kalimatnya satu, kalau kamu jadi gubernur, kamu jangan pernah makan uang rakyat ya, jangan pernah kamu makan uang negara. Bagi saya itu kalimat yang di luar ekspektasi saya dan itu sangat dalam menurut saya. Nah, kemudian Pak Prabowo menerima saya yang notabene lawan dia di Pilpres dengan tanpa ada menyinggung hal-hal itu. Pertarungan Pilpres itu kan sesuatu yang menjawab semua kekhawatiran orang bahwa Prabowo akan begini, akan dendam dan lain-lain. Itu saya itu hanya isu yang kemudian tidak punya kekuatan pembuktian. Karena di banyak pidato-pidato Pak Prabowo lah pasca Pilpres bahkan bang, urusan 11 dari 100 itu tuh sering banget ulang-ulang sama beliau. Jadi orang berkesimpulan Pak Prabowo ini take it personal nih. Setelah dan abang tuh dianggap menjadi bagian dari masalah. Problematika dan ini. Begini, bahkan Anies juga mungkin juga melakukan hal yang sama dan termasuk saya. Ketika saya dalam berkampanye tentang Anies, saya pasti akan bicara tentang kebaikan Anies dan calon lain pasti buruk di mata saya.
Karena itu adalah cara kita untuk mengagitasi orang untuk kemudian bisa respect terhadap apa yang sedang kita perjuangkan. Nah, apa yang disampaikan Pak Prabowo itu dalam konteks kampanye. Nah, kan setiap orang ketika dalam konteks kampanye dia bebas untuk mengekspresikan, dan itu menjadi pilihan dia memilih diksi itu untuk meyakinkan pendukung dia kan. Nah, tapi ketika selesai pemilu, pilpres, hal itu berbanding terbalik. Contoh nyata saya. Mana ada orang pernah menduga bahwa saya akan direkomendasi oleh Gerindra maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tengah. Bahkan sebelum Nasdem kasih rekom kali Bang ya? Atau Nasdem dulu? Sebelum kalian. Timeline pertama tuh. Kan gitu. Artinya karena memang Nasdem waktu itu belum membuka pendaftaran itu. Orang belum ngomong pilkada tuh. Belum bicara pilkada, orang masih pilkada. Kenapa kemudian saya meminta waktu lebih awal? Karena saat itu saya ada agenda bepergian keluar setelah pasca pilpres itu. Ya refreshing dulu lah. Healing dulu. Healing dulu lah. Habis itu kelahi lagi. Ya, kita mulai lagi. Sebelum November kelahi lagi. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Tapi Abang punya sejarah relasi sama Pak Prabowo nggak sih Bang? Sehingga Saya pengagum Pak Prabowo ketika saya masih muda. Ya, Udah lama banget Bang. Ya, sebelum Abang kagum sama Surya apa Bang Surya apa sudah kagum saya- sama Bang Surya? duluan mengagumi Pak Prabowo. Kan dulu Pak Prabowo sebagai Kopassus, gagah, berani, tegas. Itu salah satu modal. Dan bahkan ketika beliau ikut konvensi Partai Golkar, saya salah satu tim hore beliau dari Sulawesi Tengah. 2004 berarti Bang? 2004. Oh, Abang Tapi udah saya jadi nggak tahu apa Pak Prabowo mengenal saya atau tidak. Tapi saya jelas pasti mengagumi dia saat itu. Oh, Abang ikut di situ dulu Bang. Ya saya tim hore dia karena saya dulu pengurus Golkar. Iya. Oh. Terus Bang? Ya begitu. Nah kemudian ketika selesai pilpres, ya di DPR saya punya hubungan relasi yang bagus dengan Gerindra. Ya, beliau memberikan kepercayaan untuk maju sebagai calon gubernur. Mungkin beliau kasihan karena saya gagal jadi anggota DPR. Tapi ada kabar-kabar juga nih, gua nggak tahu mitos bener apa enggak nih. Apa tuh? 2019 ketika perkawinan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu, Bang Ali juga katanya ada juga lah, nggak Di tahu dalam peristiwa itu. Iya, nggak tahu juga sebagai tim hore atau tim asik atau apa ini Bang. Seberapa betul dan Saya seberapa salah? kebetulan menemani Pak Surya menerima Pak Prabowo waktu itu. Jadi ketika Minggu malam, lupa tanggalnya, terus kemudian Pak Prabowo berkunjung ke rumah Pak Surya sebagai wakil ketua umum, ya siapa sih mendampingi Pak Surya? Gitu. Ya, jangan terlalu detail Anda. Ya, Anda udah ngerti lah maksud saya. Ya, oke Bang. Nah, berarti kan Abang Golkar dulu berarti itulah yang membuat Abang akhirnya ikut Pak Surya kan sebenarnya ketika Enggak. ada Partai Nasdem atau gimana? Saya ketika saya di 2017 saya mundur dari Golkar. Terus kemudian Pak Yapto, karena kebetulan saya kader beberapa Pancasila, mendirikan Partai Patriot. Oh, Patriot Pancasila itu Bang. Patriot ya, Partai Patriot. Saya Partai Patriot. menjadi ketua Patriot di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Nah, saya mengenal Pak Surya itu 2012 ya. Nah, kemudian diajak beliau untuk bergabung di Partai Nasdem. Nasdem dan diberi kepercayaan menjadi ketua DPW. Oh, Abang dulu anggota DPRD Morowali kan Bang ya? Benar. Itu dari Nasdem. Dari Patriot. Oh, Patriot dulu Bang. Oh, Patriot. Ini pemuda Pancasila asli nih. Iya. Abadi, Pancasila abadi. Pancasila abadi. Jadi Partai Patriot itu buat Anda Gen Z yang belum tahu ya, Partai Patriot adalah partai kayak semacam NU dan PKB lah kalau Jadi gitu-gitu. dia lahir dari rahim pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila. Nah, gitu. Oh, Partai Patriot dulu Bang. Patriot. Nah, Abang geser ke Nasdem habis Abang itu. Ya, PP luar dalam berarti ya. PP luar dalam ini. Iya. Pancasila abadi, Bos. Iya, TKDN PP-nya 100% ini. Dan sampai sekarang masih wakil ketua umum MPN Pemuda Pancasila. Iya. Iya.
Nah, terus Abang pindah ke Nasdem apa? Karena perkenalan sama Pak Surya. Nah ketika itu saya selesai pilkada Morowali. Nah, selesai pilkada Morowali 2012. Anwar Hafid ya. Nah, jadi periode kedua Pak Anwar Hafid, saya berlawanan dengan dia. Periode pertama saya usung beliau, saya dukung beliau jadi bupati. Periode kedua saya maju berhadapan dengan dia. Dan saya kebetulan kalah. Bukan kalah suara aja. Iya. Kalah banyak Kalah banyak suara. Nah, tapi saya tidak yakin kalau saya harus kalah. Nah, maka kemudian saya bilang ke teman-teman, ayo, negara menyiapkan satu saluran untuk menguji keyakinan kita. Dan kebetulan Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan KPU tentang penetapan bupati terpilih Kabupaten Morowali. Dan diperintahkan untuk melaksanakan PSU, pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Morowali. Nah, saat itu saya bertemu Pak Surya minta ngapain jadi bupati, dan segala macam. Pada akhirnya saya berdiskusi dengan beliau dan saya nyatakan saya tidak ikut dalam PSU itu. Oh, Abang malah mundur? Ya, tapi karena nggak bisa mundur, jadi selama proses PSU saya tidak pernah kembali ke Morowali. Nah, saya masuk memilih Partai Nasdem, menjadi ketua DPW, memimpin konsolidasi. Ketua DPW Sulawesi Tengah. Oh, langsung jadi provinsi anggota DPR. Dan alhamdulillah pada 2014 saya terpilih menjadi anggota DPR. Suaranya waktu itu 74.000 kalau nggak salah. Nah, setelah masuk di Senayan, Pak Surya tiba-tiba memberi kepercayaan menjadi bendahara umum. Iya. Jadi bendahara umum, terus Kongres 2019 dibuatlah satu jabatan baru, wakil ketua umum. Oke. Oh, Abang tuh wakil ketua umum pertama. Ya, karena sebelumnya nggak ada. Iya. Jadi waktu Kongres kedua dibuatlah struktur baru menjadi ada wakil ketua umum. Berarti partai yang menyesuaikan nama Abang ya. Gua GR kalau gitu ya. Mat Ali ini sekjen, aduh tulang tinggi nih, apalagi ya. Oh gitu. Ya, jadi ini kader berawal dari kekalahan bahkan. Iya, itu hikmah dari kekalahan itu. Kalau saya jadi bupati mungkin saya tetap di sana ya. Iya betul. Gitu. Enggak lah, kalau Abang jadi bupati ya dia anggota DPR juga kan, Pak Anwar anggota DPR. Tapi terlambat jadinya kan. Jadi lebih senior kan? Iya. Nah, Abang pernah berkawan berhadap-hadapan sama Pak Anwar. Terus kemarin saya dengar Abang jadi saksi nikah anaknya Pak Anwar. Jadi gini. Hebat. Padahal orang berhadapan-hadapan, Iya, pernah mendukung, pernah berhadapan-hadapan agak serius. Ya, gini. Saya sama Anwar itu punya histori yang panjang. Hubungan keluarga. Sebenarnya saya lahir di desa yang sama dengan dia. Rumah saya dengan dia itu tetanggaan. Orang tua dengan orang tua itu punya hubungan. Jadi bapaknya Anwar dengan bapak saya itu punya hubungan persahabatan. Jadi dan mungkin masih ada hubungan keluarga. Nah, gitu. Jadi bukan hal baru. Artinya kita bisa memisahkan antara hubungan kekerabatan dengan hubungan politik. Jadi ketika diminta menjadi saksi nikah, ya saya jalani sebagai posisi saya sebagai kakak, sebagai kerabat, menjadi saksi di hari yang sangat spesial buat keluarganya Pak Anwar kan. Itu nggak ada orang sensi sama Abang situ tuh. Iya, itu kan urusan mereka. Nggak ngerti saya nggak bisa memaksa. Dia mah santai aja deh. Nyantai aja kali menyala bangku. Gitu. Tapi habis itu ada buku. Jadi gitu. Memang harusnya ini Bang ya, persahabatan atau pertemanan dengan relasi politik itu harusnya disesuaikan ya Bang ya. Hidup ini jangan semua dibawa dalam konteks politik. Ada hubungan, ada relasi sosial yang tidak bisa kita abaikan gitu loh. Bahwa dalam kontestasi politik kita berbeda, ya itu memang harus dijalanin. Beliau kader Partai Demokrat, saya kader Partai Nasdem. Iya. Nggak bisa dipersatukan dalam konteks itu gitu kan. Iya. Nah, mungkin di 2020 orang pernah mengatakan saya menjegal Anwar. Saya nggak enak ngomong itu. Saya nggak enak ngomong itu. Kamu malu-malu. Saya gini-gini aja tadi. Nah, itu kan sebenarnya bukan karena nggak suka Anwar, bukan karena membenci Anwar,
Tapi karena saya memiliki kader yang saya yakini lebih baik. Iya. Nah, maka saya memperjuangkan beliau namanya Rusdi Mastura untuk menjadi gubernur. Karena saya berkeyakinan bahwa Rusdi Mastura saat itu orang yang tepat, dan juga komitmen Pak Rusdi ketika kita berkampanye. Mungkin teman-teman bisa membuka di YouTube janjinya. Jadi gini, ketika dalam kampanye lawan politik mengatakan bahwa Pak Rusdi ketuaan, sudah tua dan macam-macam. Saya masih ingat sekali jawaban saya. Rusdi Mastura dibutuhkan saat ini, bukan untuk ke depan. Jadi dalam Saat konteks waktu itu Bang. Konteks saat itu. Sekarang relevan apa enggak belum tentu, atau justru malah enggak menurut Abang? Saya nggak tahu. Silakan masyarakat yang memberikan penilaian. Karena kalau saya memberikan penilaian itu pasti akan jadi subjektif. Karena saya sedang berikhtiar untuk maju menjadi calon gubernur Sulawesi Tengah, nanti menjadi rivalitas dia. Kalau saya menilai dia itu subjektif. Biar masyarakat Sulawesi Tengah yang nanti akan menilai itu. Siapa layak, siapa yang pantas. Tapi at least 5 tahun lalu Abang pernah ngomong bahwa, dan bukan cuma saya, konteksnya, termasuk Rusdi Mastura. Bahwa ketika beliau mengamini. Ya, dan bahkan beliau berjanji dia 1 periode, dan kalau saya melanggar itu masyarakat boleh mengencigi kubur saya saat itu. Itu masih Ada banyak gitu, di Bang? ada di. Oh, iya. Nah, tapi bahwa itu bahasa politik. Iya. Kita nggak boleh menjudge beliau bahwa dia ingkar terhadap janjinya. Sekali lagi bahwa pasti beliau punya alasan sendiri ketika hari ini ingin maju kembali menjadi calon gubernur. Gitu. Kayak Ini gimana ceritanya nih Bang? Kalau kita lihat survei-survei yang beredar nih Sulawesi Tengah nih Bang ya. Tunggu saya minum dulu ya. Iya Bang. Silakan, Bang, silakan, Simulasi 5 nama. Nomor 1 Ahmad Ali. Nomor 2 Anwar Hafid, Bos. Iya. Ya kan? 3 Rusdi Mastura. perkawanan bertiga nih Iya kan. Nah, ini Abang ini angka Abang masih kenapa bisa paling tinggi menurut Abang ini? Mestinya jangan tanya saya, tanya Iya, masyarakat Sulawesi enggak, Tengah. maksud apa? Nanti kalau saya bilang Apa yang Abang perbuat bisa sampai kayak begini gitu loh saya pertanyaannya. tidak tahu apa yang saya lakukan, tapi Nggak mungkin Bang. begini, selama saya menjadi anggota DPR 10 tahun, 5 tahun tidak, 5 tahun pertama paling tidak, saya rutin membangun komunikasi dengan masyarakat dan turun ke daerah. 2020 harusnya saya maju menjadi calon gubernur. Tapi kemudian partai belum mengizinkan itu. Disitulah Abang dukung Rusdi Mastura. Nah, kalau kemudian hari ini survei, beberapa lembaga survei, ada SMRC, ada indikator menempatkan saya yang tertinggi, apa saya harus menangis? Saya harus bersyukur dong ya kan. Iya, Artinya masyarakat Sulawesi Tengah masih memberikan harapan itu. Iya. Masih menitipkan harapan itu untuk kembali menjadi pemimpin, dan itu menjadi motivasi buat saya untuk lebih meningkatkan konsolidasi. Oh, berarti Abang udah kerja untuk Pilgub udah agak serius nih berarti sampai detik ini. Selain Paling mendatangi tidak Kertanegara sebenarnya 4 tahun ini hampir saya nggak pernah berkeliling, karena saya 2 tahun lebih menemani Mas Anies di Pilpres, sehingga saya nggak pernah kembali ke daerah. Jadi itu bagi saya survei itu surprise buat saya. Terima kasih kepada masyarakat Sulawesi Tengah, karena masih menempatkan saya menjadi pilihan mereka, paling tidak untuk hasil survei dulu, gitu ya. Gitu. Iya. Tapi ini kan gambaran lah kurang lebih persepsi masyarakat terhadap Bang Ali kan. Ya, artinya kan kalau kita mau jujur dengan ilmu pengetahuan, harusnya itu menjadi acuan. Iya kan? Iya. Cuma terkadang kan orang yang surveinya lebih rendah pasti menjadi banyak alasan untuk tidak menerima itu. Nah, ini saya mau masuk ke isu yang agak lokal nih Bang. Iya. Jadi Abang akan berpasangan sama siapa ini nanti, atau Bukan udah akan, ada kriteria seperti apa? sudah ada mendamping? pasangan. Udah ada pasangan. Sudah ada pasangan. Jadi saya pasangan sama Aka Abdul Karim Al-Jufri. Kebetulan beliau adalah kader Gerindra. Mungkin juga saya didukung oleh Gerindra, Pak Prabowo, karena saya berpasangan sama Kader Gerindra. kader Gerindra gitu. Oh, jadi Abang ketika waktu itu ke Kertanegara 4 menghadap Pak Prabowo itu sudah bersama, maksudku sudah ada nama Ya. Aka Al-Jufri ini, Pak? Ya, meminta Aka Al-Jufri menjadi
wakil saya. Oke. Gitu. Nah, kenapa? Aka ini menjadi salah satu anak negeri yang masih muda, terus dia generasi muda yang berprestasi. Nah, kebetulan dia atlet pencak silat, dia pernah juara dunia. Pencak silat tuh. Dan juga menjadi salah satu orang yang dekat dengan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo juga ketua Federasi ITI, Pencak Silat. Nah, gitu. Bang, kalau muda berprestasi ini abang nggak takut akan jadi ancaman buat abang di masa depan? Kan memang harus mempersiapkan yang muda untuk menggantikan yang tua. Kenapa kita harus takut? Karena kekuasaan ini tidak bisa kita miliki untuk selamanya. Saya sebagai gubernur, undang-undang juga memberikan kewenangan paling tinggi, paling lama 2 periode, 10 tahun. Iya. Ya kan? Setelah itu harus ada regenerasi politik lagi. Sama dengan ketika saya menjadi anggota DPR di Sulawesi Tengah, 2 tahun lalu saya sudah umumkan bahwa saya tidak akan maju lagi untuk periode ketiga. Karena kenapa? Ketika saya maju lagi, tidak akan terjadi regenerasi politik di Sulawesi Tengah. Oh, jadi abang tuh kenapa juga nih keheranan orang, Bang? Kenapa abang juara Sulawesi Tengah, nyalekin di Jakarta Timur? Ya, itu kan melaksanakan perintah partai. Oh, ternyata faktor lainnya itu ya, Bang, menyiapkan kader-kader di Sulawesi Tengah Harus juga ada untuk regenerasi bisa. politik. Karena kalau Bang Ali di situ Maju lagi yang pasti bawa abang terpilih lagi saya pasti kan. Saya 2019 suara terbanyak. Jadi tidak akan pernah terjadi regenerasi politik. Padahal saya dengan 10 tahun menjadi anggota DPR pasti jenuh. Karena DPR itu bukan tempat pencarian, bukan mata pencaharian. Orang banyak kaya-kaya di Senayan, Bang. Jadi kaya gara-gara masuk Senayan. Mungkin udah kaya duluan kali baru masuk Senayan. Masa sih? Ya nggak tahu juga. Gitu ada. Kayak Rajiv ya, udah kaya duluan ya baru masuk. Ya Rajiv itu kan generasi politik baru. Betul. Nah kita berharap dia menjadi rising star. Betul. Perwakilan Generasi baru ini. generasi baru tuh. Dan itu Bakat-bakat menuju Rising Star tuh abang lihat udah ada ya belum? ada Rajiv? mana ada orang India menjadi anggota DPR Nah, nah itu luar biasa itu kan. Itu potensi luar biasa itu. Apalagi bakat-bakat menebar kecemasan ini jadi jago deh, Bang. Kawan nih, Bang. Merawat kecemasan maksudnya. Meneror orang gitu ya. Di situ ada opportunity katanya. Di mana ada masalah di situ ada opportunity. buat teman-teman ya, salah satu kenapa Bang Ali ini ada di tengah-tengah kita karena kontribusi Pak Rajiv. Ya saya jujur, saya ini kan paling alergi masuk seperti ini. Iya. Tapi karena kemampuan Rajiv membujuk saya, merayu saya, meyakinkan saya, Pak Rajiv. saya ada di sini. Saya terima kasih sama RJV deh. RJV. Iya. Bang, izin Bang. Ya. Abang ini waktu jelang Mas Anies mencalonkan, Abang tadi juga udah bilang bahwa udah lama nggak ke Sulawesi Tengah karena ada kesibukan untuk Pilpres dan Abang pegang head coach dan itu kan bukan jabatan yang main-main ya di dalam sebuah tim pemenangan yang mana orang tahu semua salah satu promotor utamanya Mas Anies adalah Bang Surya Paloh yang mana di situ yang dipercaya mengawal itu Bang Ahmad Ali gitu. Nah, pertanyaannya waktu Mas Anies itu jadi sama Caimin ini Bang, ini yang banyak orang masih bingung, yang malah orang bilangnya kan beberapa hari sebelum pengumuman tuh kan Caimin ini dipeluk sama Kim ini kan semuanya kan biar nggak kemana-mana gitu. Akhirnya jadi wakilnya Mas Anies Bang. Nah abang kan ada di situ tuh pasti waktu itu. Ya, Maksud lo ini gara-gara operasi Ahmad Ali maksudnya? Enggak, jangan-jangan Bang Ali promotor Anies iya, Caimin. iya. Kan ada promotor Anies AHY juga gitu kan. Seberapa benar seberapa salah tuh Bang? benar nggak ya? Tapi pasti gini. Sekali lagi ini menunjukkan kepiawaiannya Surya Paloh sebagai ketua umum partai yang kemudian mendistribusi penugasan kepada kader-kadernya dan kemudian komunikasi politik yang dibangun oleh beliau sehingga pasangan itu terbentuk. Kalau saya menjadi bagian itu hanya melaksanakan tugas. Saya bukan penentu di situ. Yang menentukan itu adalah insting politik Surya Paloh yang menurut saya yang patut untuk kita belajar banyak dari beliau. Pengalaman beliau makan asam garam politik secara nasional itu menuntun dia dan menuntun pasangan ini bisa terbentuk. Nah kalau kemudian saya terlibat dalam proses politik itu,
karena jabatan saya sebagai wakil ketua umum partai yang memang ditugaskan oleh partai untuk menjadi penanggung jawab Pilpres. Nah, walaupun saya gagal. Gagal kan hasil akhir, tapi apa jadi waktu itu kan konteksnya gini Bang. Banyak orang yang meramalkan Mas Anies nggak akan maju waktu itu kan, termasuk Bang Hasan Nasbi waktu itu meramalkan itu. Dan menurut saya sih Bang Hasan Nasbi nggak menghitung variabel Mat Ali ini. Variabel M ya. Iya, Karena memang tidak perlu harus diperhitungkan. Tapi saya punya keyakinan begini, bahwa seseorang maju atau tidak, Anies mengantongi 10% dukungan dari Partai Nasdem. Nah, kader sebagus Anies pasti akan dilirik. Saat itu banyak sekali calon yang antri. Bagaimana mungkin seorang Hasan Nasbi bisa memprediksi Anies tidak maju dengan kapasitas Anies yang begitu paripurna? Negara ini membutuhkan dia menurut saya. Dan ketika dia berpasangan sama Imin, keyakinan Pak Surya itu mencalonkan Anies itu kan terbukti. Di beberapa media saya katakan bahwa ketika Anies kalah jumlah suara dalam Pilpres, tapi Anies tetap jadi pemenang. Dia trendsetter politik menurut saya. Karena kenapa? Di tengah-tengah politik mobilisasi yang begitu kuat, yang membutuhkan logistik begitu kuat, Anies bisa mendapatkan suara lebih besar daripada calon lain. Kan gitu kan? Nah, artinya apa? Ada harapan di situ. Nah, kalau kita melihat konteks politiknya, ada pesan yang dikirimkan oleh masyarakat Indonesia terhadap para ketua-ketua umum partai. Bahwa kalau kau mau demokrasi ini kuat di republik ini, kembalikan kepercayaan rakyat, maka calonkan orang yang menjadi harapan masyarakat. Tidak semua masyarakat itu pragmatis. Kalau kemudian masyarakat Indonesia menjadi pragmatis, itu karena ulah ketua-ketua umum partai mencalonkan orang berdasarkan kehendak dia, bukan kehendak masyarakat. Dan itu dijawab oleh Anies dalam Anies Imin ketika kemudian Pilpres kemarin. Oke, Bang, Mas Anies mungkin harapan masyarakat yang mana sangat besar terhadap Mas Anies, dilihat dari angkanya Mas Anies, profilnya dan lain-lain gitu. Tapi Caimin apakah diharapkan masyarakat waktu itu menurut Abang? Ya, kalau nggak diharapkan masyarakat kan PKB nggak mungkin bisa jadi pemenang keempat. Apapun kata orang tentang Imin, di tangan Imin PKB ini dari satu pemilu ke pemilu berikutnya naik terus. Tentunya kalau dia tidak diharapkan oleh masyarakat, PKB akan di tangan Imin akan semakin mengecil. toh ada juga partai yang tadinya besar bisa keluar parlemen gitu kan, bisa Bang? keluar parlemen, dan bahkan dulu partai pemenang bisa dibawanya PKB. Bawa PAN juga, Bang. Ya, ada juga satu. Ya. Lu jadi kompak sama Bang Ali, lu bukan sama gua, lu kompak. Iya, emang lebih bagus, Bos. Kan itu kan aduhnya kan. Nah, Abang masih seberapa yakin Abang sama sosok Mas Anies gitu pasca Pilpres kemarin gitu. Bahkan kalau kemarin Abang bilang kan Abang datang ke Pak Prabowo itu kan setelah putusan MK, artinya kembalikan nol lagi nih. Ya, iya kan gini. Masih punya keyakinan yang sama nggak Abang terhadap sosok Mas Anies sekarang? Sampai hari ini gini. Kalau saya pernah bilang orang itu baik, orang itu punya kemampuan, punya kecerdasan, selamanya saya akan katakan itu. Tidak bisa dong kalau saya di 2024 ini berjuang meyakinkan masyarakat bahwa Anies ini yang putra terbaik bangsa ini, terus kemudian besok saya katakan Anies itu bobrok. Nah, menurut saya itu enggak. Jadi kalau hari ini ditanya masih punya keyakinan, masih. Nah, masalahnya apakah kemudian Anies bisa maju dalam kontestasi berikutnya? Iya. Tergantung ada partai yang mendukung dia. Ya, Anies sebagai ketua partai. Tapi sebagai sosok Abang masih percaya? Sebagai sosok saya masih mempercayai integritas Anies. Nah, masalahnya gini, Bang. Ada juga yang ini bicara persahabatan dan ruang politik. Ya. Ada yang dulunya lama berkongsi dan bersahabat dengan Mas Anies, berkongsi juga secara politik. Sekarang Pak Sudirman Said maksud lu? Ya udah langsung aja, Bang. Kenapa Pak Sudirman? Kan udah mengklaim maju di DKI dengan 80% dukungan
pendukung Mas Anies. Iya, Bang Mat Ali ini masuk ke 80% ini enggak? Kalau Abang masuk situ kan harusnya udah 70% langsung. Iya. Kan Pak Dirman kan bilang gini, Bang. 80% kekuatan politiknya Mas Anies itu mendukung beliau untuk maju. Artinya kan ini udah ada udah percaya diri. Sahabatnya Mas Anies aja udah nggak percaya gitu. Percaya diri itu perlu. Tapi tahu diri juga, Pak, harus. Ya, gimana maksudnya? Gimana? Itu nggak tahu apa diri. yang dikatakan oleh Pak Sudirman Said bahwa dia didukung oleh pendukung Mas Anies 80%, ya kita perlu tanya beliau. Jangan-jangan ada hanya satu relawan kali. Kalau bisa jadi satu relawan yang mendukung dia 80%. Tapi kan yang mendukung Mas Anies ini ratusan relawan. Sampai hari ini sih kita tidak lihat. Tapi gini, sekali lagi untuk menguji keyakinannya Mas Dirman, kita tunggu nanti 25-27 Agustus mendaftar nggak dia? Tapi kan ngebayangin Mas Dirman pekong alias pecah kongsi sama Mas Anies itu kan, ini kan hubungannya udah sedekat itu, Bang Ali, melewati banyak pasang surut proses politik yang nggak mudah juga. Apa yang bisa digambarkan sih Bang dari? Saya nggak bisa mewakili untuk menjelaskan itu tentang pikirannya Mas Dirman ya. Tapi sekali lagi kalau saya sangat pantang untuk mengatakan saya dulu memuji Anies, berkampanye tentang Anies bahwa Anies ini adalah terbaik untuk masyarakat Indonesia. Terus tiba-tiba hari ini karena saya berbeda kepentingan terus saya mengatakan Anies itu tidak bagus. Itu kan merusak imajinasi gitu kan. Ya mungkin ekspektasinya kita tidak tahu, yang tahu persis itu adalah Mas Dirman. Tapi bahwa yang saya rasakan di kelompok relawan Mas Anies sampai hari ini relawan Anies itu solid, mendukung Mas Anies untuk maju. Contoh ketika kemarin ingin menjadi gubernur, nggak ada suara sumbang dari relawan Anies untuk mengatakan mendukung si A, si B, selain mendukung Anies. Nah artinya masih solid gitu Bang. Sampai hari ini yang saya tahu, saya kan bukan relawan Anies, saya pendukung Anies dari Partai Nasdem. Ya, dari relawan yang kemudian selama ini kita bangun komunikasi, semua masih mengharapkan Anies untuk maju, paling tidak untuk DKI. Jadi saya nggak bisa mewakili atau menjawab pertanyaan tentang klaim daripada Mas Dirman tentang itu gitu. Kalau satu Mungkin bisa. Kalau satu relawan mungkin, Bang. Kalau satu relawan mungkin. Kan tapi kan relawan Anies banyak. Relawan Anies banyak sekali. Yang banyak ini Abang nggak merasa ada. Saya melihat itu Iya. masih mendukung Anies. Oh, masih kompak ya Bang. Masih kompak kan. Tapi kalau persepsinya, wah Mas Anies sama sahabat seperjuangannya aja bisa. Ya, kalau bisa bukan jalan. Mas Anies yang bermasalah, Mas Dirman yang bermasalah. Iya benar juga. Dua saja kan. Kalau saya sih sampai hari ini melihat Anies dia bermasalah. Abang kalau melihat pisah jalan di politik itu seperti apa sih Bang? Orang bisa pisah jalan di politik itu menurut Abang apa sih yang Karena nafsu kali ya. membuat orang pisah jalan biasanya Bang? Karena merasa diri lebih baik daripada orang lain, ya bisa jadi seperti itu kan. Di pengalaman Mungkin Abang bisa selama jadi ini. Mas Dirman berpikir bahwa Anies itu kelasnya presiden. Kelas saya gubernur. Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Karena dulu saya dukung Anies di presiden, ya sekarang harusnya Mas Anies dukung saya dong jadi gubernur. Bisa jadi. Iya. Ya, saya nggak bisa menjawab itu. Yang bisa jawab itu Mas Dirman. Ya kan? Enggak, kita kan cuma mau nanya, Abang ini masuk ke yang 80% ini apa enggak? Kebetulan gitu. sih saya tidak masuk di relawan. Jadi saya tidak bisa mewakili. Kan jadi kalau Mas Anies itu, Mas Dirman kan relawan. Karena saya ada partai. Di Nasdem kayaknya juga nggak mendukung Mas Dirman kayaknya ya. Nggak tahu, karena abang yang bawa ketum Nasdem, kenapa abang nanya kita? Iya kan? Saya belum dengar nama itu gitu loh. Iya. Ya artinya kalau dianggap pendukung Mas Anies itu 80% termasuk partai politik, kayaknya PKB dukung Anies ya. PKB ya. Udah Anies Kaisang. deklarasi ya. Nasdem yang belum. Abang PKS dukung. Abang nggak ngikutin DKI ini kayaknya. Sibuk pilgub. PKS dukung Anies juga kan? Anies Iya, nih. Sohibul Anies Iman. Sohibul Iman. Ya artinya kalau
3 partai itu representasi kita kasih bobot masing-masing 30%, 60% udah dukung Anies kalau begitu. Kalau Nasdem kita agak belum mendukung. Gitu. Iya benar. Iya juga sih Bang, benar. Jadi 80% dari kelompok relawan mana gitu kan. Iya. Bang, di sini Betul, juga betul. Mas Dirman waktu itu cerita kalau nggak salah. Beliau jadi di saat terakhir juga sempat disebut-sebut jadi salah satu kandidat kuat wakil presidennya Mas Anies dulu. Itu Abang ada cerita nggak soal itu, Bang? Kebetulan saya yang bertanggung jawab di Pilpres dari Nasdem. Iya, makanya. Iya, makanya kita nanya Abang. Kalau saya tahu, kalau yang saya ingat sih Mas Dirman itu tim sukses AHY waktu itu jadi wapresnya Anies. Hah? Iya kan? Jadi salah satu orang yang kemudian memasangkan terlalu dulu gue ya. Iya benar. Ya, AHY kan di tim 8 waktu itu Mas Dirman nggak salah ya. Mungkin kau salah dengar kali. Bukan Mas Dirmannya yang jadi kandidat Wapres. Tapi orang yang didorong oleh Mas Dirman. Waktu itu Mas Dirman mendorong AHY gitu. Kalau Abang mendorong Caimin waktu itu atau gimana? Nasdem mendorong Caimin. Bukan saya. Kenapa Nasdem nggak ikut dorong Mas AHY aja, Bang? Iya. Kan ada perwakilan Nasdem juga tuh di tim 8 itu, ada Mas Sugeng ada. Mungkin takdirnya kali ya. Aduh. Iya. Namanya politik itu pasti diskusi banyak. Iya. Politik itu pasti akan ada komunikasi dalam satu partai politik. Pasti ada banyak pikiran, ada banyak pilihan, ada banyak perbedaan pasti kan. Nah, saya kebetulan menjalankan perintah partai untuk kemudian berkomunikasi dengan PKB dan diamini oleh Ketua Umum Pak Surya. Sehingga terjadilah itu. Nah, bahwa di bawah ada komunikasi dengan AHY dengan yang lain, itu kan hal yang biasa saja kan. Nah, pada akhirnya kan ketika partai PKB merapat, itu kan menggenapkan. Iya betul, karena berdua aja cukup gitu loh. Iya, benar. Matematika berangkatnya lebih make sense ketimbang mempertahankan 3 partai yang sebelumnya. Iya, Bang, begitu. Ada modal dasar. Iya. Jadi ketika Imin dengan Anies berpasangan, tiket itu udah aman dulu. Oke. Meskipun kalau 3 ya lebih aman. Ya, kalau kemudian Enggak, 3 ini nggak aman justru. Karena bisa kalau lepas satu. Satu nggak bisa. Ya, betul. Kalau ini gugur satu bubar semua. Ya, Nasdem PKB udah sepakat aman, yang lain mau cabut pun nggak apa-apa. Disinilah Hasan Nasbi punya tesis itu ya. Iya. Karena bisa satu cabut ini Iya. satu diganggu ini bisa Anies nggak maju. Dan ternyata memang ada yang teroperasi kan? Hah? Ada dong. Gimana, Bang? Kan awalnya 3. Ini benar. Terus tiba-tiba jadi 2. Anies dengan Muhaimin. Iya. Nah, harusnya ketika bertambah PKB Harusnya jadi 4 dong. Ya. Itu jadi 3. Kan gitu. Ini siapa yang mengoperasi siapa nih, Bang? Ya nggak ngerti saya kan. Nah, Ini bukan tesis Abang yang mengoperasi itu mungkin Demokrat yang digunakan oleh Hasan Hasbi. Iya. Dari kuatnya dia dari awal sudah terjadi operasi itu. Oh, Abang itu, oke, saya ngerti. Jadi Abang itu memasukkan PKB ini bukan untuk Menjegal orang atau menggantikan siapapun, tapi menambah energi. Menambah energi di situ. Logikanya gitu kan. Logika mulianya gitulah ya. Ya, kira-kira seperti itu. Bukan menggunting siapa enggak ya? Kita tidak mengikuti siapa. Kan dasarnya gini, membentuk koalisi perubahan. Belum ada nama di situ kan? Kecuali Anies Baswedan adalah simbol perubahan itu sendiri. Mantap. Ya kan gitu? Terbentuk koalisi. PKS, Demokrat, Nasdem. Kontes nih. Konteks mencari pasangan. Ada yang mau ini, ada yang mau ini.
Sempat Pak Mahfud juga dulu Muncul Pak Mahfud gitu kan. Oh iya, Benar. Nah, terus Pak kemudian Mahfud tiba-tiba Pak Mahfud ada inersi baru nih. PKB masuk. Ketemu barang ini kan. Secara peringkat pun benar PKB nomor 2 di situ. Iya. Iya kan? Dan pilihan itu bagi partai nggak salah. Karena kenapa? Nasdem nambah 10 kursi. PKB nambah 10 kursi. PKS nambah 2. Nambah 2. Nggak ada yang flop bang ya? Ya paling tidak di koalisi 3 partai ini nggak ada yang flop. Ada yang berpindah. Yang berpindah flop. Dapat menteri. Tapi kan flop. Masa? Aku nggak ngerti. Abang nggak lihat klasemen apa gimana? Udah lu, abang nih sekarang bos lihatnya bos berita di Detikcom misalnya, sama survei yang Oh iya. Apa karena itu aja. Nggak lihat gini lagi Ya kan? jangan-jangan abang lupa kalau P3 juga nggak masuk parlemen sekarang. Lucu abang ini emang. Iya. Jangan-jangan abang lebih hafal suaranya Rajiv di Jawa Barat itu. Ya pasti koalisi itu kan kan gini. Ketika kita memasangkan koalisi Amin ini dibentuk, paling tidak partainya kan ada 2 nih, menang pilpres, Menang pileg. Naik kursi. Kalau kita menang pileg dan menang pilpres, bonus. Kan begitu kan? Ya. Yang sial itu kalau kita kalah, pilpres yang kalah, pilegnya juga turun. Nah, instingnya Pak Surya sebagai ketua umum, ya paling tidak kita tidak jeblok di Pileg. Mas Anies kasih perlawanan. Ya, paling tidak kita bisa memberikan satu catatan politik bahwa Anies menjadi figur yang menjadi harapan masyarakat saat itu. Sudah berjuang dengan sebaik-baiknya tapi kemenangan yang tertunda gitulah. Kenapa Bang yakin gitu tuh Bang? Terus mau apa lagi? Iya, lebih yakin Bang Ali kepada Mas Anies dibanding Mas Anies sahabatnya dibanding Mas Anies sendiri jangan-jangan. Mas Anies sahabatnya siapa maksudnya? Ya, maksudnya sahabatnya Mas Anies kan Pak Dirman kan udah nggak begitu yakin ya Mas Anies. Oh iya. Kemenangannya tertunda. Pak Dirman itu tetap yakin sama Mas Anies untuk pilpres. Pilgub enggak? Pilgub enggak. Oh. Jangan-jangan kalau pilpres lagi Mas Dirman dukung Mas Anies lagi. Ya kan memang bisa melupakan. Kalau dulu Mas Dirman pernah memuja-muji Anies di pilpres, masa sekarang mencaci maki Anies? Bisa gitu, nggak bisa kan? Orang lain tetap baik. Kalau kemudian kita tidak lagi bersama-sama, ya udah kebaikannya kita ingat. Mungkin beda jalan aja. Beda jalan, nanti satu waktu dipertemukan lah. Itu takdir namanya itu. Canggih. Emang jam terbang nih. Terbang nggak bisa bohong. Iya, jam terbang di partai apa jam terbang di pemuda Pancasila. Iya, turut memperkuat satu sama lain ya bos. Nah, udah selesai di kan? Nah, ini soal lu masih ada pertanyaan soal politik? Aman. Soal Sulawesi Tengah nih Bang. Iya. Ini kan kita harus uji juga ide Abang nih kan. Apa sih yang Abang ini karena melihat peluang politik dengan survei yang tinggi ini aja, atau memang ada sebuah langkah-langkah kebijakan fundamental yang ingin Abang dorong di Sulawesi Tengah sebenarnya Bang? Sebenarnya gini, 2020 itu saya pingin jadi gubernur ya, dan itu terawat dalam hati saya kira-kira seperti itu. Tapi karena saat itu saya dikasih tugas oleh partai sebagai ketua umum untuk memimpin konsolidasi secara nasional, saya laksanakan tugas itu dulu. Nah kemudian hari ini 2024 saya bertekad maju menjadi gubernur. Karena kenapa? Sulawesi Tengah itu negeri yang sangat kaya. Yalah, Abang aja kaya kan, apalagi Sulawesi Tengah. Nah, kalau kemudian hari ini saya memiliki semua yang saya dapatkan, itu karena Sulawesi Tengah. Iya. Ya kan? Nah, menurut saya dengan kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah, harusnya masyarakat Sulawesi Tengah bisa hidup lebih baik daripada hari ini. Masalahnya di mana Bang? Nah, masalahnya beberapa tahun ini
pemerintah daerah fokus untuk mengurusi tambang. Bagus dong. Meskipun kader abang nih yang memimpin. Ya, Tapi kan bagus bang, diurusi kan itu tambang itu sumber. nggak perlu diurusi, itu udah diatur oleh pemerintah pusat. Undang-undang sudah mengatur kewenangan pemerintah provinsi itu dicabut dan dipindahkan ke pusat. Nggak diapa-apakan juga, tambang itu akan berjalan sendiri. Dengan regulasi pusat. Regulasi pusat, investasi yang hari ini masuk di Morowali Utara, di Banggai, itu bukan kan kemampuan pemerintah daerah menarik investasi. Tapi karena memang daya tarik Sulawesi Tengah itu, tapi kan apakah dipikirkan nggak bahwa tambang itu akan habis? Kalau hari ini kita lihat secara statistik pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah, pertumbuhan ekonomi itu di atas rata-rata nasional, bahkan nomor 2 setelah Maluku Utara. Nah, tapi di sisi yang lain kemiskinannya nggak turun. Pemerataannya nggak terjadi. Artinya ada anomali. Ya. Pertumbuhan itu tersektor di Kabupaten Morowali, Morowali Utara dan Banggai. Dan lain tidak. Nah, maka kemudian ke depan menurut saya membangun Sulawesi Tengah, apalagi dengan kehadiran IKN, haruslah itu dimanfaatkan sebagai satu potensi untuk mensejahterakan masyarakat Sulawesi Tengah. Dengan cara apa? Sulawesi Tengah itu di samping pertambangan, karena pertambangan itu kan hanya ada di wilayah Morowali, Morowali Utara. Ya. Tapi daerah-daerah lain kan tidak memiliki potensi sumber daya alam yang bagus. Nggak kecipratan lah bang. Nah, maka kemudian saya ke depan ketika itu ditakdirkan menjadi gubernur, saya akan fokus membangun pertanian. Oke. Pertanian ini menjadi, ketika kita bicara tentang Indonesia, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, itulah petani. Tapi selama ini petani itu dipandang sebagai profesi yang tidak menjanjikan. Karena kenapa? Negara tidak pernah hadir dalam membina pertanian. Petani digenjot untuk meningkatkan produksinya, tapi kemudian membiarkan pasar untuk masuk, mengobrak-abrik hasil pertanian. Ya. Apa yang terjadi? Petani kita hari ini kalau kita lebih teliti melihat, banyak petani kita yang kemudian hanya menjadi petani penggarap. Karena kenapa? Mereka sebelum melakukan menanam, mereka sudah mengambil uang dari tengkulak dengan menggadaikan hasil panen mereka atau bahkan sawah mereka. Ketika itu gagal, maka sawah ini diambil oleh tengkulak. Tanahnya jadi hilang. Jadi hilang. Tersandra tengkulak. Tersandra. Nah, ketika dia berhasil menaikkan produksi yang katakan dari 3 ton ke 5 ton, tidak diikuti dengan kesejahteraan. Ya untung tengkulaknya. Ya, karena hukum pasar berlaku, begitu produksinya meningkat, harganya menurun. Nah, maka ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Ke depan, setiap jangkal tanah pertanian, sawah, ketika petani mulai menanam, negara harus hadir, pemerintah daerah harus hadir, memastikan semua persawahan, semua petani itu mendapat asuransi. Jadi lahannya harus diasuransikan. Dan petani nggak perlu pusing diribetkan dengan persoalan penjualan. Karena ke depan kita pastikan bahwa ada BUMDes yang akan menjadi penyangga daripada hasil pertanian. Jadi setiap kenaikan produksi diikuti dengan kesejahteraan. Nah, itu yang kemudian akan fokus kita, dan ini sekaligus membuat ketahanan pangan bagi masyarakat di sana. Sehingga ke depan kita mau anak-anak muda itu jangan malu untuk jadi petani, karena di sana sumber kesejahteraan. Dengan satu catatan, negara harus hadir untuk itu. Kenapa lebih senang ngurus tambang menurut abang? Kan nggak ada wewenangnya orang pemerintah daerah ini. Di sana ada uang. Saya nggak tahu apa kewenangan pemerintah daerah mengurusi tambang. Yang saya pastikan, ketika saya menjadi gubernur, tidak akan mungkin keluarga saya minta jatah pasok solar, minyak. Urus tambangnya maksudnya gitu. Begitu. Tapi untuk mengurus Pertamina lagi, pertanian. Gara-gara abang ngomong minyak ini kan. Iya. Ngurus pertanian itu emang ada duitnya bang, Pemprov ini kan pasti biayanya. Nah sekarang kan begini, sekarang kita bicara tentang program, namanya kita bicara tentang RPJMD.
Visi misi diterjemahkan dalam RPJMD, kemudian dituangkan dalam KUHP kan. Nah, tentang kebijakan mana yang prioritas. Nah, lahirnya atau adanya IKN dan Sulawesi Tengah menjadi pintu gerbang, itu haruslah dilihat sebagai satu potensi besar. Kenapa dia menjadi potensi? Karena ketika IKN hadir, di situ ya pasar. Oke. Dan itu harus dimanfaatkan. Makannya dari mana? Karena dekat Iya. ya Bang ya situasi ya. Ya. Nah, masalahnya hari ini kalau kita melihat di Sulawesi Tengah antara luas pertanian dan hasil produksi memenuhi kebutuhan makan saja masyarakat Sulawesi Tengah Nggak cukup. nggak cukup. Produktivitasnya rendah. Rendah. Karena kenapa? Orang ogah-ogahan. Insentifnya nggak ada. Nggak Bang. ada. Mereka lebih memilih untuk ke luar negeri jadi TKW. Karena nggak ada kepastian ketika dia menjadi petani. Permasalahannya ada di situ. Gagal tanam dan harga nggak dijamin. Nah, itu yang menjadi concern kita. Nah, kemudian tentang perusahaan-perusahaan industri yang ada di Morowali di Sulawesi Tengah. Ini haruslah mereka berkontribusi untuk membina petani. Oke. Jadi jangan lagi kemudian mereka dijadikan sapi perah untuk kepentingan kelompok dan orang per orang. Bukannya harusnya fokus mereka di hilirisasi. Dia di industri-industri di sana kan ada undang-undang mengatur tentang CSR. Enggak perlu kita punguti, kita pajaki dan kita minta. Tapi mereka kita beri tanggung jawab untuk membina petani yang ada. CSR-nya fokus untuk pupuk dan lain-lain. Sehingga kemudian gairah untuk bertani itu menjadi lebih muncul. Artinya ada kepastian. Karena ketika mereka bekerja 6 bulan, kemudian tidak ada hasil, gagal panen itu kan menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dipastikan karena sangat tergantung dengan cuaca alam dan hama gitu. Tapi yang kita bisa pastikan bahwa ketika gagal panen, mereka tidak akan dirugikan karena diasuransikan hasil mereka, sawah mereka. Itu dia ya Bang. Bang, harusnya kan pertambangan yang maju kan punya nilai tambah bagi daerah kan. Masalahnya undang-undang mengatur. Jadi di pertambangan itu ada dua rezim di situ. Rezim IUP yang diatur oleh pertambangan dan industri. IUP ormas ini ya Bang ya. Iya itu urusannya itu. Nah, Gimana sekarang Bang IUP ormas? apa yang menjadi sumber pendapatan daerah dari pengelolaan pertambangan itu? Itu hanya dari PNBP, IUP. Iya. Di undang-undang itu mengatur begini, bahwa PNBP-nya berasal dari daerah asal tambang. Jadi kalau Morowali sebagai industri ada barang dari Kendari, yang mendapatkan PNBP-nya Kendari bukan Sulawesi Tengah. Jadi industri ini hanya menjadi penumpukan limbah. Bayangin nikel kadar 1,8 umpamanya. Aduh, 1,8%. Nggak ngerti kita Bang. Berapa banyak limbah yang tertinggal di situ? Nggak tahu Bang. Banyak sekali. Karena Kadar yang terolah hanya 1,sekian %. Kadar 1,8 aja kita ngebayanginnya nggak bisa Bang. Artinya Kami seperti ini- itu gambaran. Nah, Kami nggak mau so ngerti tambang ini Bang. Iya. Karena kadang-kadang kalau so ngerti tambang fitnah nggak berbanding lurus sama pendapatan. Artinya ini saya kebetulan dulu profesi saya di situ. Karena sekarang jadi anggota DPR nggak bisa lagi. Tapi saya basicnya di situ. Sehingga tahu. Nah, ketika saya menjadi anggota DPR, saya sudah mempelajari regulasi, ternyata hilirisasi itu harusnya, menurut saya itu harus perlu ditata. Sehingga kemudian daerah mendapatkan hasil dari hilirisasi itu. Hari ini kan hanya persoalan penambangan dari hulu hilir, tapi begitu kita masuk hilirisasi masalah smelter dan lain-lain, itu rezimnya perindustrian. Itu kewenangan pusat. Ya. Dan manfaat bagi daerahnya Dan nggak ada. Oh gitu. Ini regulasinya gitu ya Bang. Faktanya Begitu Bang. faktanya hari ini. Oh jadi downstreaming industri itu ya larinya belum tentu ke daerah Belum setempat nanti ya Bang. bagi hasilnya berapa lama gitu kan. Yang selama yang pasti bahwa ini PNBP didapatkan dari proses penambangan. Akhirnya oknum-oknum main-main tambang ini kan Bang, suplai solar, suplai ini karena manfaatnya nggak optimal di bawah sebenarnya. Lah iya, jadinya kemudian lahan itu menjadi
permainan para penguasa ke industri. karena nggak terlembagakan dengan baik. Ya, makanya saya memilih untuk menjadi maju gubernur. Ya alhamdulillah saya secara ekonomi merasa cukup. Lebih Bang. Sehingga Jangan begitu. amin kalau begitu. Nah, artinya ketika saya menjadi gubernur, insya Allah Iya. saya selesai dengan diri saya. Sehingga saya punya waktu yang cukup untuk mengabdikan diri saya bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Bang, saya juga dulu sering ke Sulawesi Tengah, Bang. Makannya dulu di restoran Putri Kaili itu dulu paling Oh ya, setiap itu masakan Kaili di situ kan, saya, makan Rono. Iya, saya Apa selalu tadi, Palu? Hammer, saya selalu makan di situ tuh dan udah lama banget. Ada satu hal yang juga jadi pertanyaan saya soal Sulawesi Tengah. Soal Poso, Bang. Poso. Ini kan levelnya ini tempat latihan paling berat katanya Bang di dunia ini kan. Sebelum ada Maksudnya jihadis ke luar negeri segala macam itu kan perang di mana gitu ya. Itu tempat lokal apa namanya pelatihan milisi itu yang paling ya ini kayak West Point-nya lah kalau di tentara ini di Poso itu Bang. Gimana Bang melihat soal radikalisme dan lain-lain? saya kebetulan pernah tinggal di Poso. Saya sudah mengerti maksud pertanyaannya itu gitu. Saya pernah tinggal di Poso dan sebenarnya konflik di Poso itu kita pandang kepada dua sisi. Jadi konflik kemanusiaan dan ideologi. Poso itu tidak ada apa-apanya. Poso itu nggak ada apa-apanya. Itu hanya hal yang dibiarkan, proses pembiaran. Makanya ketika Pak Sigit menjadi Kapolri dan dia fokus, selesai. Itu udah selesai semuanya. Nggak ada lagi. Oh, karena fokus ya Bang ya, untuk menghentikan ya Bang. Nggak begini. Berapa banyak sih milisi yang ada di sana? Banyak Bang. Nggak banyak, nggak sampai 100. Oh. Cuma media yang selalu memframing ini ngeri-ngeri sedap barang ini kan. Iya. Karena mungkin nggak tuntas tadi kali Karena Bang. satu lagi ini dia. Menurunkan 7 batalion, 5 batalion. Iya, Santoso dulu tuh Iya, ya. Santoso itu tahu nggak? Siapa Santoso itu? Nggak tahu Bang. Ya Santoso. Iya, saya taunya bus ya Santoso itu bukan siapa-siapa ketika konflik pertama. Dia bukan siapa-siapa. Nah, menurut saya juga kaget tiba-tiba Santoso jadi panglima. Waduh. Ngeri kali kan. Siapa kawan ini? Siapa kawan ini kan? Dan dia orang Poso pesisir. Jadi sebenarnya itu framing yang yang diciptakan sehingga kemudian membuat orang menjadi wah. Iya. Karena kalau ada tindak terorisme dan lain-lain gitu Bang ya. Selalu ada pernah pelatihan di Posonya ini hampir semuanya kayaknya Nggak ada Bang. pelatihan di Poso. ya. Iya, Nggak ada pelatihan di Poso. Terus Yang ada kelompok-kelompok. Kan dulu ketika konflik kemanusiaan terjadi, Iya. kemudian selesai dengan perdamaian Malino ya yang digagas oleh Pak JK. Terus kemudian masuklah kelompok-kelompok dari kelompok-kelompok ideologis. Jadi ini hanya membonceng ya. membonceng itu, dan antara kelompok Islam dan Kristen itu sejak dulu akur. Iya. Dan kemudian kelompok-kelompok ini nggak pernah didukung oleh support system dari masyarakat, nggak ada. Jadi mereka berkelompok sendiri eksklusif. Orang dari kebanyakan dari luar ini Bang ya masuk ya. Iya. Ya itu maksudnya. Ya itu Bang. datang dari Iya, betul. katakan teman-teman di Bibang, Iya, betul. 1 orang, 2 orang, 5 orang. Enggak, terus maka itu menjadi ancaman. Bikin kacau di Poso. Ya. Ya mereka kemudian melakukan tindak pidana itu ketika mereka tinggal di gunung, ketakutan, cari makan nggak ada, gorok orang. Kan memburu 1 orang 2 orang menggunakan 3-5 batalion ini kan sesuatu hal yang menghambur-hamburkan uang kan. Nah makanya ketika Pak Sigit kemarin jadi Kapolri, dia fokus dan menempatkan kembali Pak Rudi Gajah sebagai Kapolda Sulteng, selesai. Jadi paten Pak Sigit ini Bang ya. Paten. Kenapa baru bisa beres zaman Pak Sigit ini? Apa patennya Pak Sigit ini menurut Karena Abang? fokus. Ya sebelumnya enggak. Belum berhasil.
Belum berhasil. Oh, fokus juga. Jangan lu terlalu detail, Dinda. Dinda ini terlalu detail kadang-kadang. Abang ini kan Yang lain gagal. Iya, yang lu keluar fokus. keluar dari abang ini kan positif terus ya. Kecuali Sudirman Said. Tapi Bang, kalau soal Palu nih, gue secara pribadi merasa dekat. Kenapa hampir tiap minggu selalu beli durian montong Palu ini, Bang? Di rumah banyak tuh. Ada baru datang kemarin. Paten juga, Bang. Kebetulan saya punya kebun durian. Oh, ini juga bagian dari pertanian yang abang sebut Iya. tadi kan harusnya Ini kan produk unggulan yang bisa, maksudku mengindonesia, Bang. Iya, benar. Palu tuh dikenal sekarang montong Palunya. Montong Palu. Kalah Thailand punya barang Iya. sekarang. Gede. Enak. Tapi kita nggak punya itu. Kebun durian yang betul-betul kayak Malaysia yang udah saya ada 1.300 pohon kalau salah. diurus tapi Bang. Diurus. Kan biasanya kebun liar aja yang lebih banyak kan. Diurus. Kalau udah 1.300 sih kayak gak serius kawan. Iya, pegangin. Iya, tapi itu kan juga bisa jadi artinya produk unggulan ya, Bang. Itu Ya? maksud saya gini, itu potensi pertanian yang yang selama ini nggak pernah dilirik. Perikanan. Nah, padahal itu kan bisa bisa mempekerjakan banyak orang. Tidak membutuhkan keahlian yang luar biasa. Karena secara lahiriah masyarakat pedesaan itu Sudah dia lahir sebagai petani. Iya. Jadi mereka nggak perlu diajari mencangkul. Iya. Mereka secara lahir. Dan sekarang bagaimana kemudian memfasilitasi mereka untuk masuk di pasar dan lebih produktif. dan produktif. Harusnya Abang dengan relasi di Jakarta juga itu bisa membawa investor-investor tuh untuk invest bukan hanya di tambang, Bang, tapi Iya. di sektor-sektor pertanian kayak sekarang kan durian, gini, kayak apa. Sekarang tinggal bagaimana political will dari pemerintah untuk lebih mengalokasikan anggaran untuk membina itu. Biar mereka siap, investor datang udah siap. Iya, barang jadi ini kan. terbukanya IKN itu kan gini, kalau itu tidak disiapkan oleh pemerintah daerah, pasar itu akan menjadi sia-sia, akan diambil oleh daerah lain. Padahal secara ekonomis, Sulawesi Tengah itu menjadi pintu gerbang. Karena kamu provinsi terdekat dengan IKN itu Sulawesi Tengah. Berapa lama sih naik kapal tuh Bang? Kalau kapal? Kalau Kalau kapal barang, cepat iya. mungkin kurang lebih 2 jam, 3 jam. Oh, dekat ya. Lewat selat ini ya. Iya. Dari pantai, Bang. Iya, dekat banget. Kita pakai kapal apa yang muat Pelni. tongkang, Iya. Tongkang itu dong. 12 jam. Tongkang itu sangat pertambangan. Ekstraktif. Makanya itu saya bisa jadi istilah lain. Ekstraktif loh. Oke. Oke, Bang. Bang, terakhir banget nih, Bang. Kembali ke Jakarta lagi. Katanya Anies dijegal, Bang, sekarang, Bang. Abang Setuju nggak? setuju nggak? Enggak, lihat itu. Kan partai itu punya kedaulatan sendiri untuk menentukan calon. Bagaimana cara menjegalnya? Dikondisikan dijegal, katanya Nasdem disandra, PKB disandra. Ya buktinya PKB udah mengeluarkan nama, PKS udah mengeluarkan nama. Nasdem belum ya? Nasdem kata Pak Surya Paloh, Anies masih yang terbaik. Kata Pak Ges Khalifa tersandra. Dijegal. Dijegal ya. Iya, di cornering, dibikin untuk tidak bisa berlayar. Ya itu juga mungkin salah satu marketing juga itu. Oke Bang, makasih banyak Bang. Makasih ya, Bang. Iya, Bang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ada.